wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Lebih semangat. Allahu Akbar. Yes, gitu ya, ulangi lagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Lebih semangat. Allahu Akbar. Yes. Gak apa ya, kayak anak kecil, tapi kan ini biar otak kita itu refresh ya. Oke, hari saya absen dulu. Ini masuk semuanya? Kenapa yang nggak masuk? Kenapa? Libur. Ini masuk. Sakit apa izin? Tanpa alasan. Oh, tanpa alasan. Absennya mana? Ada nggak? Ada. Masuk. Ya, sudah. Berarti kayak kemarin ya, pertemuan kemarin ditulis dari pojok sama ini ya, ini apa itu? Yaitu absennya ditulis dulu sampai ketemu mbaknya yang di depan sini ya. Oke, hari ini sebelum kita belajar, sebelum belajar kita mulai sambil menunggu absen ya, kita berdoa terlebih dahulu, membaca basmalah dan Al-Fatihah. Ya sudah, absennya berjalan ya mbak ya. Hari ini dibuka LKS-nya halaman 5 mas, dibuka ya. Halaman 5 dibuka. Sudah semua bawa LKS enggak? Wow, ini kenapa mbak enggak bawa? Oke, tadi malam baca materinya apa enggak? Tadi malam duluan ya. Oke lah, hari ini kita akan belajar tentang matsilah. Nah, hukum bacaan mat ya. Matsilah itu cabang dari mat far'i. Ya, tahu mat far'i itu? Sebelumnya kan di kelas 1 kan sampai sudah belajar tentang mat ya. Mat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama mat tabi'i dan mat far'i. Mat tabi'i itu mat asli, kalau mat far'i tapi ya. Jadi ini cabang, salah satu cabang dari mat far'i yaitu matsilah. Kalau sampean sudah membaca, berarti sampean sudah tahu matsilah itu ada berapa macamnya ya. Nah, sebelum masuk ke materi matsilah, nah Al-Quran itu sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, diturunkan dalam bahasa Arab sehingga tulisannya juga tulisan Arab yang dikenal dengan huruf hijaiyah. Tahu kan huruf hijaiyah itu apa? Mas Yudi, tahu kan huruf hijaiyah itu apa? Huruf hijaiyah itu ya alif, ba, ta sampai akhir ya. Itu namanya huruf hijaiyah. Itu ya. Karena sebagai pedoman kita tentu harus bisa membacanya untuk memahami isi kandungan Al-Quran yang akan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita sudah mempelajari ilmu tajwid, kita ini ya membaca Al-Qurannya harus dengan teliti, baik dan benar. Nah, ketika kalau kita membacanya salah bacaan, semisal alimun, kita baca alimun kan tulisannya begini ya, alimun, bukan. Seumpama kita salah satu bacanya alimun, maka artinya sudah beda. Kalau alim itu apa? Pedih. Kalau alimun itu yang mengetahui. Itu ya. Nah, jadi di sini matsilah itu kita langsung ya masuk ke babnya matsilah. Matsilah itu ada dua, yaitu matsilah apa? Ini gambarnya ya. Matsilah itu ada dua, yaitu matsilah qaswirah dan matsilah tawila. Terus yang kedua apa?
Matsilah tawilah. Nah itu macam-macamnya matsilah itu dibedakan menjadi dua. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama al-maddu silah qasir. Yang kedua mat apa? Nah ini sebelum mulai ini dan sebelum saya menjelaskan ini, kalian baca terlebih dahulu ya. Untuk membacanya saya beri waktu 10 menit. Ya, dibaca dengan sungguh-sungguh, gak boleh ramai sendiri ya. Oke? Sudah selesai bacanya? Ya. Tadi tentang apa? Matsilah. Tadi ada berapa matsilahnya? Dua. Matsilah itu apa? Mat itu apa? Matsilah. Artinya panjang. Artinya panjang. Kalau silah. Ya, hitungan ya. Maksudnya adalah jadi matsilah itu mat yang terjadi karena adanya hak dhamir. Tahu hak dhamir? Tahu hak dhamir? Hak dhamir itu ini. Hak dhamir kalau dalam sholafnya atau namanya itu itu. Hak dhamir itu orang ketiga. Ini atau bibi ya. Itu namanya hak dhamir ya. Tahu? Ya, sudah tahu kan? Jadi jika hak dhamir berada setelah huruf berharokat. Nah, huruf berharokat itu selain disukun ya, entah itu di fathah, entah itu di kasroh, entah itu di domah, itu namanya huruf berharokat hidup dan dibaca wasol. Itu panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Ya, jadi diperhatikan ya. Matsilah ini biasanya kalau kita baca di Al-Quran itu sangat diremehkan kalau kita kurang teliti ya. Tuh. Terus tetapi bila sebelum hak dhamir ada huruf berharokat sukun atau huruf mati, maka dibaca pendek, yaitu apa? Yaitu 1 harokat. Jadi kalau sebelum hak dhamir ada huruf berharokat sukun, tahu sukun ya? Sukun yang begini. Nah itu atau huruf mati, maka dibaca pendek, 1 harokat pendek ya. Nah yang ini mengarah yang ini ya, matsilah qasyirah. Maaf yang ini matsilah qasyirah itu, qasyirah artinya apa? Pendek. Ya, qasyirah itu artinya pendek. Ini nanti itu ya saya tanyain. Qasyirah itu artinya pendek. Nah, jika hak dhamir berada setelah huruf berharokat hidup, tidak dihubungkan atau disebut dengan huruf sesudahnya dan tidak disertai huruf hamzah, itu namanya matsilah qasyirah. Contohnya gini. Kan pendek ya. Ini loh yang dinamakan matsilah qasyirah. Nah, iya. Malahu wa matasab. Mula. Ini kan apa? Huruf apa?
yang berharokat di paham nggak? Itu huruf la ini, malahu la ini huruf yang berharokat di hidup. Nah, di sini ada hak dhamir bu, terus di sini tidak dihubungkan dengan huruf sesudahnya. Nah, ini dia terpecah, ya kan? Dia nggak hubungkan. Ada hubung. Nah, ini dibaca berapa? 1. Malahu wa makasab, malahu ya. Ini paham nggak dari sini matsila kasyira? Paham? Insyaallah. Iya. Jadi intinya itu gini ya. Biasanya kalau panjang-panjang ini nggak paham ya. Jadi saya buatkan gini aja. Nih, hak dhamir. Ini rumusnya ya. Kayak sebabnya gitu loh, Rek. Ini hak dhamir. Hak dhamirnya di tengah. Nah, di plus ini ya. Maksudnya plus ini adalah ini huruf hijaiyah. Ini huruf hijaiyah selain pokoknya selain hamzah. Ya. Ini pastinya apa? Harokat di jadi intinya gini, hak dhamir ini berada di tengah. Di sebelah kanan kirinya ini ya. Apa? Sebelum hak dhamir itu ada huruf hijaiyah selain hak hamzah. Ada huruf hijaiyah dari pokoknya kecuali hak hamzah. Nah, tapi yang berharokat di hidup. Nah, ini kan bukan hamzah. Ini apa? La ya. Malahu wa makasab, malahu. La ini berarti bukan huruf hak hamzah. Ini huruf hijaiyah berharokat di hidup. Ini wa makasab, wawanya ini hidup kan? Ya, nah itu yang dinamakan matsilah qasyirah. Apa tadi dibaca apa? Pendek ya. Tahu nggak? Ini maksudnya maaf. Ini itu dibaca dua ini aja kan, Rek. Malahu wa makasab. Dibaca dua. Yang satu tadi yang empat ini ya. Nah, di sini matsilah ini. Bentar ya, diam dulu ya. Nanti biar kalau ujian nggak bingung ya. Matsilah qasyirah ini ada surah yang pengecualiannya tidak dibaca matsilah qasyirah, yaitu di surat Al-Furqan ayat 69. Fihi muhanat, tidak sesuai syarat tapi dibaca dua harakat. Nah, contohnya ini ya. Contohnya, bentar ya, jangan rame dulu. Contohnya ini fihi, kelihatan enggak? Fihi tidak, ini ada dua surah yang tidak dibaca matsilah qasyirah tapi sesuai dengan syaratnya matsilah qasyirah ya. Ini contohnya fihi muhanan.
fihi muhanan. Nah, ini itu kan seharusnya dibaca berapa? Satu harokat. Tapi ini dibaca dua harokat. Nah, contohnya fihi muhanan, fihi muhanan. Nah, seharusnya kan kalau dua harokat ininya huruf hijaiyahnya kan nggak boleh mati, harus hidup. Nah, sedangkan di sini huruf ini ya, huruf hijaiyahnya ya ini kan apa? Bersukun. Seharusnya berarti dibaca satu, tapi itu tadi karena ada pengecualian maka dibaca dua harokat. Nah, coba dibunyikan. Fihi muhanan. Lagi. Fihi muhanan. Ya, itu. Ini di surat Al-Qur'an. Nanti kalau mengaji membaca Al-Qur'an di TPQ atau di mana, diingat-ingat ya di surat Al-Qur'an. Surat Al-Qur'an ya ayat 69. Ada lagi di surat ini Az-Zumar. Ini ya, surat Az-Zumar. Nah, surat Az-Zumar itu juga ada. Ya. Nih. Oke ya, sudah. Ini lagi ada contohnya di surat Az-Zumar. Ya, yardoni. hapus itu Seharusnya kenapa toh? Ya, ini kan udah bersyarat dia sudah bersyarat masuk majilah masyiro yang dibaca dua harokat karena di sini doanya itu huruf hijaiyahnya hidup. Terus ada hak domir tidak disambungkan dengan la, maka seharusnya dibaca dua, tapi ini ada tadi dibaca satu harokat. Satu harokat. Yardahu lakum. Kalau satu harokat kan pendek. Yardahu lakum kan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Yardahu lakum. Itu satu harokat. Dari Matsila Qasyirah yang ditanyakan. Nggak ada. Sudah paham? Insya Allah. Ya. Tadi matsilah tawilah apa artinya? Panjang. Panjangnya dia panjang. Biasanya ini itu dibaca 5 atau 4. 5 atau 4. Kalau pakai 5 ya 5, kalau pakai 4 ya 4. Harus pasti. Jangan 5, jangan 4 itu enggak boleh ya. Kalau 5 ya 5, kalau 4 ya 4. Tuh. Dikatakan tawilah berarti dia panjang. Ya, di bahasa Arab ya gitu kan tawilan. Panjang ya. Jadi hukum bacaan disebut matsilah tawilah ya jika huruf hak dhamir bertemu huruf hamzah. Ya, gini. Saya buatkan kayak gini tadi ya. Ini namanya hak dhamir. Hadamir 4. Ini apa? Di situ nggak ada ya? Hamzah. Harus ada hamzah, tapi yang berharokat hidup. Mas Yudi, diam dulu ya, anak ganteng. Waduh, Ini huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini harokat hidup juga. Nah, di sini ya. Jadi hak dhamir, masih ingat ya hak dhamir itu yang mana? Ya. Jadi hak dhamir ini sebelumnya ada hamzah berharokat hidup, hamzahnya harus hidup rek. Terus ada hak dhamir, terus huruf hijaiyah berharokat hidup. Kenapa kok tertawa mbak?
Ya, contohnya ya, langsung contohnya. Ini tadi dibaca berapa tadi? 5 atau 4. Jadi ini contohnya. Ini loh yang dinamakan masilatul wilayah. Nih, hamzah berharokat hidup. Saya contohkan dulu wes, biar kalian nggak bingung. Ini dibaca berapa tadi? 5 atau 4? Ilmihi illa bimasya. Itu dibaca 5 atau 4? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, coba saya mau tanya. Tadi kan sudah membaca ya, sudah mendengarkan gurunya menjelaskan di sini. Jadi ini, kalau ditanya sudah paham, berarti saya bertanya. Gini, contohnya ini, soalnya ini ya. Ini saya hapus ya. Ini bacanya apa? Coba ini Mas yang baca ini. Udah jelas. Ya, bentar. Nah, ini kelihatan Mas. Ya, ini dibaca apa? Jelas. Maju dikit. Pengen pergi. Mune ngomong. Mune. Ayo lorek. Iya, nggak apa-apa. Yuk, coba. Paling beda. Ya, ini bacaan apa Kak? Ya, baca berapa? Kita membahas tentang matsilah. Berarti menjadi 2, matsilah qasyira, matsilah tawilah. Di mana itu matsilah qasyira itu pendek, kalau matsilah tawilah itu panjang. Pendeknya 2 ya. Tapi nampaknya juga kayak sama Allahumma ini apa? Ya udah, saya bicara sini sudah. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ada PR untuk kalian. PR-nya mengerjakan halaman ini, halaman 10. Ya, 10. Aduh kan ngomong. Yudi, gak boleh bicara begitu ya. Halaman 10 yang latihan itu Lora. 10. Sama ulangan harian. Itu aja. ABC-nya aja ya, Ren. Sampai 60. Iya, sampai 60. Iya. Siap ya? Udah ditulis semuanya? Jangan lupa PR-nya, jangan lupa belajar ya. Jangan dolan kemana-mana loh ya. Ya. Sudah, kalau begitu kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa terlebih dahulu sebelum pulang agar kita sampai rumah itu selamat, kita mendapatkan ilmu yang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fawqa
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani. Fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tusini ya Rabbal alamin. Sudah. Kalau pulang jangan terburu-buru ya. Pedai. Kalau pulang tertib, gak boleh rame, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.